Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini ternyata menarik begitu kan ya, saya bacakan dulu. Gencar safari Prabowo selama lebaran. Wow, mulai menemui SBY, mulai menemui Jokowi begitu kan ya. Tapi sayang, tidak bersama Gibran. Ada apa begitu kan? Justru Gibran itu berjalan kepada oposisi begitu kan ya. Ingin bertemu dengan Ganjar, ingin bertemu dengan Anies Baswedan, ingin bertemu dengan apa namanya yang kemudian menjadi berseberangan dengan mereka begitu kan. Ada apa? Menurut saya pribadi secara analisis bahwa ada sesuatu yang kemudian bagaimana seorang Prabowo ini berjalan sendirian, seorang Gibran berjalan sendirian. Karena mungkin satu sisi melihat bahwa ada satu apa namanya eh, tidak bisa disatukan antara apa namanya konsep Prabowo dengan Gibran begitu kan. Bisa saja seperti itu. Karena muncul spekulasi, ada yang mengatakan keretakan, ada yang mengatakan ada sesuatu problem begitu kan, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bagi kami adalah sampai saat ini ya seorang Gibran dengan Prabowo di musim Lebaran ini ya tidak pernah kelihatan di situ begitu kan. Ada apa begitu? Tapi yang jelas apakah sudah diwakilkan oleh seorang Jokowi di situ begitu? Maka dengan adanya spekulasi seperti ini dianggap Prabowo Gibran ini dianggap tidak cocok mereka ya. Apakah tanda-tanda bahwa Gibran akan didiskualifikasi atau pertanda apa ini begitu kan? Ini masih banyak nuansa-nuansa yang kemudian spekulasi yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bagi kami adalah bahwa apakah Gibran ini ditugasin untuk ke oposisi begitu kan, sedangkan Prabowo misalnya apa namanya ke koalisi atau ke siapa begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah yang menjadi rebutan itu bagaimana seorang Jokowi dan Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ya, lantas kalau menurut saya pribadi sah-sah aja secara demokrasi, tapi yang paling penting di situ begitu PDIP mengatakan ya boleh-boleh aja Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati asalkan bukan Jokowi begitu kan. Artinya kan dengan Gibran juga sama mereka begitu. Saya menganalisis begini ya. Mengapa sekarang Prabowo dan Gibran itu jarang mereka bersama begitu kan ya. Kalau kita tampilkan dalam ini ya. Karena mereka satu sisi Prabowo sudah tahu bagaimana karakter Gibran ya. Juga Gibran sudah tahu posisinya sebagai Prabowo di situ begitu. Maka yang jelas ya mulai apa namanya mulai mencari nuansa-nuansa bayangan-bayangan dari seorang Jokowi kepada Prabowo begitu kan. Artinya Prabowo bertemu dengan SBY ya nanti mungkin akan bertemu dengan yang lain begitu kan. Karena saya rasa bahwa seorang posisi Jokowi hari ini sudah mulai terjebak di situ begitu kan. Mulai terpojok kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena dengan eksistensi dari seorang Prabowo bertemu dengan siapapun ya, menunjukkan bahwa setidaknya mereka keluar dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Maka Jokowi ya tidak kehabisan akal di situ begitu bagaimana orang-orang Jokowi ya diposisikan di belakang seorang Prabowo di situ begitu. Ya, biar tetap eksis lah kira-kira seperti itu. Tapi dengan kenyataan yang kemudian muncul hari ini, kenapa kok tidak sama cawapres ya? Mungkin satu sisi cawapres itu sama nasibnya dengan Kiai Ma'ruf Amin nantinya begitu kan. Ya sudah dikunci di situ begitu kan 3 bulan muncul 3 bulan muncul 3 bulan muncul. Tapi yang jelas ya posisi capres-cawapres harus sama karena potensi mereka adalah demi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Tapi kalau pada ujung-ujungnya mereka adalah sebagai ban serap ya saya kira ini kesalahan fatal di situ begitu. Maka tanda-tanda ini mulai muncul bagaimana ya Mahkamah Konstitusi yang hari ini yang masih apa namanya mengumpulkan bukti-bukti yang ada, terus bagaimana penyelidikan apakah benar melanggar konstitusi atau tidak. Ya tanda-tandanya dengan adanya Prabowo tidak bersama seorang Gibran bisa saja ada diskualifikasi tanda-tanda itu. Tapi yang jelas ini kan masih belum pasti bertemu begitu kan ya. Ini gencar safari Prabowo selama Lebaran temui Jokowi hingga SBY ya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto rupanya sudah lebih dulu ya bersilaturahmi Lebaran
dengan Presiden Jokowi sebelum para menteri lainnya datang ke istana kemarin. Hal ini diungkapkan Menkominfo sekaligus Ketua Projo Budi Ari. Bahkan tadi pagi ya, tadi waktu saya masuk sudah ada Pak Prabowo. Pak Prabowo bersama Mas Didit dan Mayor Teddy dan kata Budi Kompleks ya. Terus kemudian Budi menyebutkan Prabowo langsung ke istana untuk halal bihalal setelah mengikuti sholat Id di Hambalang. Saya nggak sempat bertanya, ya, nggak ya, saya sempat nanyain apa-apa. Nah, dan di satu sisi mereka tidak hanya ketemu dengan Prabowo, tidak hanya ketemu dengan apa namanya dengan Jokowi begitu kan ya. Maaf, tidak hanya ketemu dengan Jokowi dengan PSI, dia dengan Pak SBY dia ketemu dengan Airlangga juga begitu kan. Ini. Nah, pertemuan dengan Airlangga menandakan apa begitu kan? Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian bagaimana kalau Gibran didiskualifikasi? Ya tinggal Golkar aja yang mengajukan begitu kan. Karena posisi Golkar itu kuat sekali dibandingkan dengan Partai PAN, ya, Partai Demokrat dan sebagainya. Bahkan Capres dengan suara terbanyak, Prabowo Subianto menghadiri open house ya di Dinas Menko Perekonomian Airlangga. Prabowo datang menggunakan mobil Alphard. Prabowo sempat menjawab pertanyaan awak media ketika ditanya kemana saja pada lebaran kedua ini. Ini ya selain Prabowo begitu kan ya, banyak yang kemudian tugas seorang Prabowo hari ini begitu. Mulai ketemu dengan Ibu Megawati, mulai ketemu dengan ya Surya Paloh, mulai ketemu dengan PKB, PKS dan sebagainya begitu kan. Kalau seumpama dari 01 dan 03 jelas mereka menjadi oposisi, ya kekuatan dari seorang Prabowo itu tidak ada apa-apanya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kekuatan di parlemen juga berpengaruh pada kepemimpinan seorang Prabowo. Nah, jelas di situ begitu kan. Apalagi seorang Gibran ya tak berkutik di situ begitu kan. Mau berlabuh kemana coba? Dan sekarang yang mau dipaksa begitu bertemu dengan Anies Baswedan, dengan Ganjar dan sebagainya begitu kan. Satu sisi mereka tidak mau begitu. Ngapain kita bertemu dengan Gibran di satu sisi begitu kan ya. Maka yang jelas menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian antara Prabowo dengan dengan Gibran ya, ada nuansa-nuansa yang kemudian berjalan sendiri-sendiri di situ begitu kan. Dan pada akhirnya mungkin satu sisi ya arahan dari seorang Jokowi begitu kepada Gibran karena anaknya mungkin dia kan sudah tahu, oh ini yang harus kita jalan, yang harus kita tegak dan sebagainya begitu kan. Tapi sampai hari ini, mulai mendeklarasi kemenangan, sampai hari ini antara Prabowo dan Gibran, itu tidak ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka bersama, kan ya. Berbeda dengan Anies Baswedan, berbeda dengan Ganjar Mahfud di situ begitu. Anies Baswedan, ya, dengan Caimin, mereka tetap bersatu, kemanapun mereka tetap bersatu begitu kan. Diibaratkan itu ada secangkir kopi ada tutupnya di situ begitu kan. Dibaratkan di situ begitu. Kalau Prabowo ya seolah-olah tidak ada tutupnya. Dia berjalan sendiri ke sana, terus kemudian berjalan sendiri ke sana. Malah yang menjadi kewalahan nanti itu adalah Gibran. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya mereka ya Prabowo berjalan sana ya masa mau wakil misalnya mau ikut mereka begitu kan ya. Tapi yang jelas adalah semua orang kan punya kepentingan masing-masing. Maka dengan adanya seperti ini mungkin ya Prabowo ini ingin menjauh dari bayangan-bayangan seorang Jokowi di situ begitu. Artinya tidak mau didekti dengan seorang Jokowi. Nah, mulai bertemu dengan SBY, mulai bertemu dengan yang lain begitu kan ya. Pasti arahannya adalah bagaimana kekuatan ya di koalisi Prabowo ini begitu. Tapi yang jelas kalau di parlemen mereka tidak kuat ya percuma aja begitu. Karena kepemimpinan yang paling kuat di situ adalah bagaimana di parlemen, bagaimana juga di koalisi menteri dan sebagainya begitu. Kalau toh pada hakikatnya Nasdem, terus kemudian PKB, terus kemudian PDIP mereka dapat jatah menteri, yang jelas ya ada 50-50 kekuatan dari seorang Prabowo. Ya, kita tunggu saja bagaimana nasibnya ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.